نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya atas izin dan kehendaknya lah di kesempatan malam hari yang membahagiakan ini kita masih dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu mensyukuri nikmat dan karunia itu dengan semakin tunduk, patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwati iman, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di setiap hari Ahad pekan yang pertama dan pekan yang ketiga, dan hari ini adalah Ahad di pekan yang ketiga, kita mendengarkan dan mengikuti taklim yang hari ini sebagaimana biasa di Ahad pekan yang ketiga. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Apud Syihabuddin SPDI yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita, dan tema yang akan dibahas di kesempatan hari ini adalah hukum membaca ta'awudz. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu hukum membaca ta'awudz atau ta'awudz saat membaca Al-Fatihah dalam sholat. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menyimak dan memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kita sehingga kita bisa tahu apa hukum dari membaca ta'awudz saat sholat dan membaca surat Al-Fatihah. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia di kesempatan malam hari ini, maka kepada Ustaz Apud Syihabuddin SPDI kami persilahkan, dan untuk makalah nanti menyusul ya sampaikan, dan jamaah yang ada di grup Al-Ikhlas saya sudah share makalah itu di grup WhatsApp. Demikian, dan pada Ustaz kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat, jamaah Majelis Ilmi rahimahullah. Kita langsung saja kepada pembahasan kita masalah ta'awudz atau isti'adzah, memperlindungkan diri kepada Allah saat membaca Al-Quran, diantaranya Al-Fatihah dalam sholat.
Dalam Al-Quran surat An-Nahl ada perintah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Jika kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan satu perintah yang oleh sebagian para ulama, kalau jumhur ulama memandang itu wajib ya, secara keseluruhan. Tapi ada juga di kalangan madhab berbeda pandangan dalam hukum membaca ta'awudz. Tentu saja bukan masalah sholatnya saya kira, tapi ketika membaca Al-Qur'annya dalam sholat. Karena perintahnya dalam Al-Qur'an juga fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila kamu membaca Al-Quran maka berlindunglah, isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Ini tidak mengandung lafaz sebetulnya, tapi perintah untuk memohon perlindungan. Tidak ada lafaz a'udzubillah sebetulnya di situ ya, tapi disebutnya isti'adah. Karena nanti ada pandangan-pandangan yang berbeda ketika lafaz ta'awudnya. Ada yang menggunakan hadis, umpamanya, ada juga yang cukup dengan nanti ada kalimat-kalimatnya. Hanya saja dalam sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah kan Al-Quran, termasuk bagian dari surat dalam Al-Quran. Bahkan itu surat yang pertama dalam Al-Quran. Makanya ketika mau membaca Al-Fatihah, maka kalimat atau ayat ini berlaku sebetulnya. Kalimat apabila kamu membaca Al-Quran, maka isti'adahlah kepada Allah, mohon perlindungan. Ini berlaku karena ketika mau membaca Al-Quran. Namun di kalangan para ulama madhab, kalau para ulama, jumhur ulama sepakat bahwa isti'adah atau ta'awudz itu saat memulai membaca Al-Quran itu sangat dituntut sekali, bahkan menghukumkan wajib, karena tidak ada dalil yang memalingkan dari perintah itu. Fasta'id itu kan perintah ya, maka berlindunglah kalian. Ini juga menandakan bahwa membaca Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin dari susahnya untuk membaca Al-Quran karena banyaknya godaan, makanya memperlindungkan diri kepada Allah dari syaitan, karena yang menggoda itu adalah setan. Ada juga dalam sholat itu kan dulu pernah dijelaskan, ada hendaklah kamu berlindung diri dari 4 hal ketika tahiyat akhir. Tapi itu disebutkan min adzabi jahannam, a'udzubika min adzabi jahannam, kepada Allah mohon, karena yang mewujudkan adanya neraka, azab kubur, fitnah dan lain sebagainya dalam sholat itu adalah Allah. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ini juga berlindung kepada Allah dari godaan setan ketika membaca, khususnya dalam sholat itu Al-Fatihah. Nah, di kalangan Hanafiyah, ta'awudz itu adalah sunat, tidak menghukum wajib. Ayyaqulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hendaklah mengatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz Hanabilah itu begitu ya. Jadi ketika mau membaca Al-Quran, termasuk dalam sholat, adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan hukumnya sunnah.
Fir raqatil ula, hanya pada rakaat yang pertama ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, maka menurut Hanafiyah langsung membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena mau membaca Al-Qur'an. La yata'awwadu fi raqatil illa fi raqatil ula, tidak ada ta'awudz kecuali pada rakaat yang pertama, imaman au makmuman au munfaridan, baik itu imam, makmum, atau kita sendirian ketika sholat. Illa idza kana makmum masbukon, kecuali apabila makmumnya masbuk, tertinggal, itu tidak membaca ta'awudz. Makmum itu semua membaca fi raqatil ula, baik imam, makmum atau munfarid, kecuali makmum yang masbuk. Maksudnya begitu. Makmum yang masbuk langsung mendengarkan ayat Al-Qur'annya yang dibaca oleh imam itu. Makanya tidak dituntut, disunahkan untuk membaca ta'awudz, langsung saja. Sedangkan Malikiyah bahwa ta'awudz itu adalah makruh, tidak disukai. Fi sholatil faridoh, yakni pada sholat fardu, sirron aw jahron, baik itu disirkan maupun dijaharkan, dinyaringkan. Amma fil nafilah fa innahu yajuzu sirran, adapun pada sholat yang sunnah boleh, tapi itu pun sirran, disirkan, dipelankan. Jadi menurut Malikiyah, ta'awudz itu tidak disukai dalam sholat fardu ya, baik itu disirkan maupun dijaharkan. Kenapa? Jangankan ta'awudz dalam Malikiyah itu, bismillah saja tidak dibaca. Malikiyah itu kan begitu, bismillah saja tidak dibaca gitu. Dalam madhab Maliki itu tidak membaca bismillah, bukan sirran sebutnya, layak ro'u bismillahirrahmanirrahim, tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ta'awudz juga sangat tidak disukai ketika dalam sholat fardu ya. Makanya tidak ada lafadznya, tidak disebutkan dalam madhab ini secara rinci lafadz ta'awudz itu gitu ya. Kemudian Syafi'iyah bahwa madhab ini menganggap ta'awudz itu adalah sunnat fi kulli raqatin minar raqaatin, dari tiap-tiap rakaat salat. Jadi fi kulli raqatin, tiap rakaat pada rakaat salat, karena tiap rakaat itu kan membaca surat Al-Fatihah, makanya sunat membaca ta'awudz lagi. Wa afdhalus sigatu, dan lebih afdol sigotnya lafaz ta'awudz itu, isti'adah itu menurut mazhab ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu yang lebih afdol menurut mazhab Syafi'i. Jadi hanya ada Maliki ya yang dianggap bahwa ta'awudz itu tidak disukai, tapi boleh sirran bin nafilah pada sholat sunat. Sedangkan Hanabilah ta'awudz sunnah. Yaqulu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, agak beda ya. Kalau Hanabilah ada a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau
Syafi'iyah dan Hanafiyah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Hanabilah dan Syafi'iyah yang tadi a'udzubillahi ada as-sami'il alim minasyaitonirrajim. Lafaz-lafaz tersebut sebetulnya pertama menggunakan hadis. Kita ambil umpamanya madhab Hanabilah, ketika seorang sahabat mengajarkan salah satu doa iftitah atau istiftah, yakni subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, salah satunya itu yang diajarkan oleh Umar ibn Khattab. Summa yata'awwadu, lalu beliau ta'awud. Dalam hadis yang lain ada lafaz a'udzu billahis samiil alim minas syaitonir rajim, yakni aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari syaitan yang terlaknat. Sedangkan lafaz ta'awud yang pertama itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah, tidak ada as-samiil alim, langsung billah minasyaitonir rajim. Ini mungkin yang sering kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an. Enggak tahu kalau di sholat ya, di luar sholat ya. Karena kalau di dalam sholat biasanya kita sirkan ya, disirkan sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iftitah lalu dilanjutkan dengan ta'awud itu tidak terdengar, makanya sakata kunaihatan, beliau berhenti. Karena dalam sholat itu berhenti sejenak itu bukan diem. Ternyata ditanyakan salah satunya oleh Abu Hurairah atau Aisyah, apa yang kau baca? Di antaranya Allahumma ba'id baini. Nah, itu sakata, terdiam, tidak terdengar. Oleh karena itu ta'awudnya tidak terdengar. Lalu membaca Al-Fatihah. Nah, dalam Al-Fatihah ada perbedaan. Ada yang menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah, ada yang menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada juga yang disirkan bismillahnya, ada juga yang dijaharkan bismillahnya. Ada juga yang menganggap bahwa Al-Fatihah itu berdiri sendiri, dalam arti bukan bagian dari Al-Fatihah, makanya tidak diperdengarkan, bahkan tidak dibaca. Ya, sesuai dengan pernah saya bahas, dalilnya adalah beliau memulai bacaannya bilhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dianggap bahwa alhamdulillahirabbil alamin itu awal dari surat Al-Fatihah. Padahal dulu pernah saya jelaskan bahwa alhamdulillah itu adalah nama dari surat Al-Fatihah, disebut surat Alhamdu. Sama seperti ketika Rasulullah menawarkan kepada sahabat yang membaca surat Al-Baqarah, apabila kamu mengimami faqra bisabbihisma rabbikal a'la, maka bacalah dengan sabbihisma rabbikal a'la. Apakah sudah sampai di situ? Maksudnya adalah dengan surat yang ada sabbihisma rabbikal a'la, karena bukan satu rakaat, bukan satu ayat. Para sahabat sudah memahami. Atau wahal ata alal insan, bukan berarti cuma segitu, tapi surat al-insan, wahal ata ka hadisul ghasyiyah, yakni surat hal ata ka hadisul ghasyiyah yang disebut dengan al-ghasyiyah. Begitu juga bilhamdulillahirabbil alamin. Makanya, tapi ada yang menganggap bahwa itu bukan bagian dari Al-Fatihah, makanya jangankan ta'awud, bismillah saja tidak tidak diperdengarkan, tidak dibaca, bahkan tidak dibaca. Dalil yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di antara surat An-Nahl tadi ya.
Faidza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi tidak ada sami'il alim. Nah, digunakan dari lafaz itu ya. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan a'udzu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim pertama dalam hadis, kedua dalam Quran surat Fussilat ayat ke-36. Wa imma yanjaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Nah, ada kalimat as-samiul alim. Maka dalam hadis ada kalimat a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini lafaz berikut katakanlah tadi hukum menurut keempat mazhab. Lafaznya a'udzubillah, ada a'udzubillahi samiil alim, bahkan dalam yang lain ya, ada 4 lafaz ya. Yakni lafaz yang ketiga adalah innallaha huwas samiul alim a'udzubillahi samiil alim minasyaiton. Jadi diawali dengan innallahas samiul alim a'udzubillahi samiil alim minasyaiton. Tidak ada rajimnya ya. Ini pendapat di kalangan, salah satunya ada kalangan imam madhab Hambali atau Hanabilah ya. Mengambil pertama dari surat Fussilat 36 ya. Innallaha huwas samiul alim a'udzubillahi samiil alim minasyaiton. Makanya lafadznya itu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Maksudnya begitu ya lafadznya itu. Jadi ada dalam surat Al-Fatihah itu surat Fussilat ada innallaha huwas samiul alim a'udzubillahi samiil alim minasyaiton. Makanya lafaz ta'awudnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Jadi dua kali ya samiul alimnya itu. Ada juga yang kelima ya, cukup dengan astaghiitsu billah, aku berlindung kepada Allah. Jadi lafaz atau isti'adah ketika mau membaca Al-Quran itu ada yang cukup dengan astaghiitsu billah. Salah satunya diantaranya adalah sebagian madhab Hanafi ya, menggunakan kalimat astaghiitsu billah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian yang selanjutnya bagaimana pandangan umpamanya kita, pertama hukum yang saya tahu di kalangan para ulama ya, terutama ulama Jam'iyah Persatuan Islam Dewan Hizbah, bahwa dalam sholat itu kalau di mazhab kan madzhabul arba'ah itu berkenaan dengan sunat, wajib, rukun, syarat, itu kan sering. Ini adalah hukumnya sunat. Sekalipun di ulama Dewan Hizbah ada istilah-istilah sunat dan wajib. Tapi seluruh perbuatan dalam sholat sekalipun sunat maka tercakup dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholatku, kata Rasulullah. Sekalipun oleh para ulama menganggap bahwa umpamanya ya, membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah adalah sunat. Hukumnya itu. Yang wajib itu Al-Fatihah tiap-tiap rakaat. Oleh karena itu ada sebagian yang menganggap bahwa Al-Fatihah itu baik dalam sholat jahar atau sir wajib dibaca oleh kita. Karena itu tiap-tiap rakaat harus ada surat Al-Fatihah. Tapi Quran selain surat Al-Fatihah dalam sholat, para ulama hampir sepakat itu sunat.
Tapi apakah mesti ditinggalkan? Nah, ketika kita sholat dalam pengertian sholat sirriyah, kita keburu membaca Al-Fatihah sebetulnya sudah cukup gitu. Sudah cukup, tidak masbuk. Nah, itulah fungsinya sunat di situ. Tapi kalau wajib kan harus selesai Al-Fatihahnya, surat Al-Fatihahnya. Kan sholat sirriyah, umpamanya sholat zuhur sudah agak lama berjamaah dengan imam, kita datang, kemudian takbir, kita membaca Al-Fatihah, kebagian selesai Al-Fatihah ruku, pas ruku gitu, kita belum membaca surat selain Al-Fatihah, maka itu disebut sah dan punya rokaat, sebagaimana rokaat imam itu. Nah, jadi menghukuminya bukan masalah sunat atau wajib, tapi yang dikerjakan dan dilihat oleh para sahabat sesuai dengan kaidah hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, itulah yang mesti diperbuat. Makanya ketika jahriyah kita mendengarkan imam sesuai dengan dalil namanya ya. Sekalipun para ulama menganggap bahwa seperti bacaan gitu ya, bacaan tahiyat awal itu tidak menghukum wajib. Tapi kenapa ketika kita lupa tahiyat awal ada sujud sahwi? Sekalipun para ulama menganggap adalah tahiyat itu sunat, terutama tahiyat awal ya, sunat. Tapi kenapa Rasulullah ketika lupa tahiyat awal sujud sahwi, tapi ketika lupa sujud atau ruku langsung itu kan tidak ada sujud sahwi. Ruku kan bagian dari rukun ya, rukun sholat. Ketika kita langsung Allahu Akbar, ternyata kita langsung sujud. Kata makmum subhanallah, sudah sujud, kita ikut sujud si makmum. Apakah ada sujud sahwi karena ketinggalan ruku? Tidak ada. Yang ada itu ketinggalan atau lupa tahiyat, atau rokaatnya lebih atau kurang. Kalau kurang ditambah rokaatnya, kalau lebih langsung sujud sahwi. Tapi ternyata dalam hukum tahiyat itu ada yang menghukum adalah sunat tahiyat itu, tidak wajib. Nah, oleh karena itu para ulama Dewan Hizbah menganggap sekalipun sunat hukumnya itu merupakan sunnah sholat yang harus kita lalui tahapan demi tahapannya. Takbiratul ihram permulaannya itu semua para ulama menganggap itu adalah wajib dan lain sebagainya. Bagaimana mengenai waktu ta'awud? Tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai waktu ta'awud atau isti'adah dalam sholat. Kalau Safiyah kan tiap-tiap rakaat ya tadi itu, bahwa tiap-tiap rakaat kita membaca isti'adah karena di situ membaca Al-Fatihah atau surat dari Al-Quran. Jadi sekalipun disirkan pokoknya pada rakaat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau Safiyah. Kalau yang lain cukup di awal, karena isti'adah atau a'udzubillah atau ta'awud itu adanya ketika Rasulullah ketika sahabat menjelaskan tentang iftitah yang disambungkan dengan ta'awud itu, summa yata'awwadu. Tapi pasti bahwa kenapa membaca ta'awud? Karena akan membaca surat Al-Fatihah. Sebetulnya itu. Buktinya ketika sholat setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah tidak diawali dengan ta'awud.
Karena iftitah itu atau istiftah itu bukan surat dalam Al-Quran, tapi itu bacaan sholat, sebagian bacaan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah dan bukan bagian dari Al-Quran. Tapi ketika selesai iftitah, baru Rasulullah ta'awud. Kenapa ta'awud dikaitkan dengan ayat Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hambal menganggap bahwa sebetulnya ta'awud itu, membaca isti'adah itu, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, itu pada awalnya adalah ketika dalam sholat, karena ada bacaan Al-Quran yakni surat Al-Fatihah. Sekalipun dalam Al-Quran surat tadi, surat An-Nahl itu merupakan perintah ketika kita mau membaca Al-Quran. Oh maaf, ketika mendengarkan itu lain lagi ya. Ketika mendengarkan surat membaca Al-Quran itu dalam sholat ya, dalam sholat. Selain menurut Hanabilah, karena kalau di luar sholat tentu kita akan dituntut untuk mendengarkan terus orang yang membaca Al-Quran padahal di luar sholat. Tapi dalam sholat itu mesti kita dengarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, itu diantara mengenai ta'awud ya, mengenai a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau isti'adah ketika dalam sholat, bahwa pertama bahwa bacaan ta'awud cukup dibaca sekali pada rakaat yang pertama. Ini diantaranya menurut, kalau dulu menurut ulama atau ahli fikih dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, jadi cukup dalam rakaat yang pertama. Sekalipun mazhab Syafi'i menganggap bahwa sebagian di tiap-tiap rakaat ya. Kemudian yang kedua, ta'awud dibaca berulang-ulang. Nah ini seperti tadi ya. Bahkan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Hazm menganggap bahwa, atau sebagian ulama mazhab Hanafi menganggap bahwa ta'awud itu mesti diulang pada rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya, karena di situ membaca Al-Fatihah. Yang dalilnya tentu saja menggunakan Al-Quran surat An-Nahl tadi, yakni fa'idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Quran. Sekalipun sebetulnya dianggap bahwa ta'awud itu adalah ada dalam rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, bahkan setelah doa atau doa iftitah. Adanya dalilnya itu kalau dalam hadis itu, yakni setelah diajarkan doa iftitah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah ta'awud untuk beristi'adah, berlindung karena akan membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana diterangkan oleh Aisyah ataupun Umar bahwa Rasulullah summa yata'awadu, lalu beliau membaca ta'awud setelah diterangkan oleh salah satunya adalah oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada waktu mungkin 15 menit atau 10 menit. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa ta'awud itu sebetulnya bertalian dengan ayat Al-Quran atau bertalian dengan membaca Quran, bukan membaca bacaan sholat yang lain dalam pengertian istiftah atau iftitah, tapi surat Al-Fatihah, atau kalau di luar sholat adalah ketika kita membaca Al-Quran surat yang lain. Sekalipun dalam sholat tentu saja ada membaca surat yang lain, tapi Rasulullah tidak mencontohkan beristi'adah lagi setelah membaca Al-Fatihah langsung membaca surat yang lain. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an setelah itu. Sekalipun itu dijadikan sebagai alasan untuk membaca, kadang-kadang ada sebagian yang lain untuk membaca ta'awud lagi.
Oleh karena itu, ketika kita ngumpul begini, kemudian kita membaca Al-Quran, cukup sebetulnya tahun itu diwakili atau satu orang ketika yang pertama, lalu langsung terus dilanjut gitu. Tidak usah auzubillah lagi, apalagi bismillah, karena bismillah itu kan ada dalam ayat pertama dalam setiap surat kecuali surat Al-Baro'ah. Makanya surat Al-Baro'ah tidak dianjurkan untuk membaca bismillah di awal, karena dalam suratnya saja tidak ada kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwa bismillah itu, pencantuman bismillah itu merupakan bukan dari hasil rekayasa Nabi Muhammad, apalagi rekayasa Utsman, tapi itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ada 10 menit atau ya, sebagaimana tadi diterangkan bahwa ada sementara orang yang menganggap bahwa baik dijaharkan atau sir boleh, termasuk ta'awudnya. Makanya ada yang dibaca atau si mic-nya yang begitu hebat sehingga kedengaran gitu ya, kedengaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang langsung alhamdulillah, tapi kedengaran bismillahnya oleh makmum juga, atau sengaja dijaharkan, baik itu ta'awudnya ataupun apalagi bismillahnya ya. Kalau ta'awudnya dijaharkan, masa bismillahnya tidak dijaharkan? Kecuali kalau ta'awudnya disirkan, bisa saja bismillahnya dijaharkan atau disirkan. Tapi kalau ta'awudnya dijaharkan, biasanya hampir pasti bismillahnya dijaharkan juga. Jadi jangan aneh, nanti ada yang menganggap bahwa ta'awud itu dijaharkan. Ya awal-awal memang aneh gitu. Ya sama seperti membaca Al-Quran di luar sholat. Ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan dijaharkan. Ya. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti tidak membaca ta'awud. Nah mungkin ke sholat juga sama seperti kita membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ada sementara, bahkan tadi ya disebutkan baik itu jahar ataupun sirran, dan dibaca itu pada baik oleh makmum atau imam atau munfarid, kecuali kalau masbuk. Nah ini juga menandakan bahwa ini adalah sir. Kenapa? Nanti kalau dibaca semuanya jahar atau keras, maka tentu Al-Qur'annya juga nanti akan dibaca keras oleh makmum yang menganggap bahwa tiap-tiap rakaat membaca Al-Fatihah, baik itu sirriyah atau jahriyah. Tapi kalau menurut Malikiyah, dibencinya itu adalah dijaharkannya gitu. Berarti mesti sir dalam sholat nafilah. Jadi bolehnya itu di sholat sunat, tapi tidak dijaharkan, disirkan, karena beliau atau madhab ini sangat tidak menyukai dijaharkan. Jadi jangan aneh kalau ada yang membaca ta'awudnya, isti'adahnya dalam sholat itu bahkan ada yang membaca
Awal-awal kan kita umpamanya ya, seperti a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim kan, kok ini ta'awudnya begitu karena kita yang terbiasa adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim kan. Ketika mau membaca Al-Qur'an gitu ya, baik di sholat ataupun di luar sholat, kok ini ta'awudnya begini, padahal ada hadisnya juga berdasarkan umpamanya Al-Qur'an ya, yang tadi di alasannya itu ada kalimat-kalimat itu. Kenapa? Karena perintahnya ista'in billah, tidak menunjukkan lafaz secara khusus dalam Al-Qur'an perintahnya itu. Sama seperti ketika saya sering menjelaskan, ketika dalam penguburan mayit pokoknya, atau setelah sholat, idza farogo min dafnil mayyiti kan begitu di situ. Rasulullah bersabda, istaghfiru li akhikum, silahkan mohon ampun. Kan tidak, lafadznya tidak ada. Oleh karena itu ada yang mengambil dari lafadz doa ketika sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ngambilnya dari situ. Di situ cukup memohon ampun lah. Bahkan kita doanya komplit, semua dari takbir kedua sampai keempat dibaca umpamanya karena lama. Padahal ketika menggunakan hadis tersebut cukup, ya Allah ampunilah dia, itu sudah selesai. Tempatkanlah umpamanya, karena tempatkanlah tempat yang mulia, at-tasbih, tempat ketetapan dari Allah. Atau umpamanya selesai sholat, Rasulullah ketika selesai sholat istaghfirullah salasan, beliau memohon ampun kepada Allah, bukan lafaz itu, bukan astagfirullah, memohon ampun kepada Allah 3 kali. Lalu Rasulullah membaca, nah ini yang bacaan dari Rasulullahnya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah itu baru itu lafaz setelah memohon ampun. Tapi lafaz memohon ampunnya tidak. Makanya ada perbedaan. Ada cukup astagfirullah, ada menggunakan hadis yang lain astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ada juga cukup astagfirullahaladzim, malah ada yang astagfirullah 3 kali. Karena memang tidak disebutkan lafadznya. Hanya dalam hadis yang lain Rasulullah sering memohon ampun itu dengan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Ada yang menggunakan. Jadi tidak itu, kalau itu berarti boleh, tidak terpaku kepada astagfirullah. Enggak, karena itu perintahnya adalah memohon ampun. Lafadznya tidak disebutkan. Sama dengan ista'id billah, ada yang menggunakan a'udzu billah. A'udzu billahis samiil alim. Ada juga ista'idu billah, aku memohon perlindungan kepada Allah. Jadi macam-macam. Makanya nanti pokoknya seperti Bapak ini a'udzu billahi samiil alim atau a'udzu billahi minasyaitonir, dikencengkan termasuk bismillahnya. Ya wajar gitu. Dan ada yang menggunakan bahwa itu bagian dari membaca Al-Qur'an. Makanya Fatihahnya dikencengkan, ta'awudnya juga dikencengkan. Kecuali kalau sholatnya sir, pasti disirkan semuanya ya. Ta'awudnya disirkan. Ya? Oh, sholat Jumat iya ya, karena dijaharkan sholat Jumat. Ya. Yang lainnya? Kapan makmum membaca Al-Fatihahnya? Jika imam disirkan membacanya. Ya. Kalau dijaharkan, kita dengarkan surat Al-Fatihah itu. Cukup diwakili oleh imam. Qiraatul imam lahu qiraatun. Bacaan imam itu merupakan bacaan makmum juga. Malah tadi seperti Imam Ahmad bin Hambal bahwa fastami'u lahu wa ansitu itu adalah bis shalah.
mendengarkan bacaan imam dalam sholat. Karena kalau semua di luar sholat, kita akan terjebak mendengarkan Al-Quran yang dibaca. Umpamanya bapak ini sedang membaca Al-Quran, kan ada perintah apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, dengerin saja, padahal bapak ini mau hataman Al-Quran. Masa kita dengerin terus? Setelah selesai ada lagi yang membaca, kita tidak boleh beranjak, harus dengarkan juga. Nah, oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal menganggap bahwa tidak semua ketika membaca Al-Quran itu harus didengarkan ketika ada yang membaca, karena ada kepentingan. Justru membaca yang harus didengarkan itu adalah ketika imam sedang membaca Al-Quran dalam sholat. Jadi idza jaharta, ini hadisnya, idza jaharta bi qiraati Rasulullah, ya, sabda Rasulullah, idza jaharta bi qiraati fala taqra'u. Apabila kepada yang lain, ya, Rasulullah mengatakan idza jaharta bi qiraati, apabila kamu mendengarkan aku membaca itu jahar, fala taqra'u, kalian jangan membaca. Apabila aku disirkan, kalian faqra'u, kalian bacalah. Itu wajar. Dulu sebelum adanya harus mendengarkan ayat-ayat atau dilarang ngobrol dalam sholat, pantas para sahabat ngobrol, cukup diwakili Rasulullah yang membaca dalam sholat. Yang lainnya ada yang nanyain di pasar, ada yang ngobrol dalam sholat itu di awal-awal itu. Lalu turun satu ayat, salah satunya adalah hafidu ala sholawat wa sholatil wusta, jagalah sholat dari mulai saat itu. Para sahabat dilarang untuk ngobrol, menjawab salam saja dilarang. Dulu awal-awal menjawab salam ketika sedang sholat, sekalipun dalam hadisnya sholat sunat, hadis Rasulullah itu, tapi itu menandakan bahwa dijawab ketika sedang sholat. Rasulullah sedang sholat sunat di rumah, ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah itu sedang sholat. Tapi setelah itu seorang sahabat datang kepada Rasulullah sedang sholat, assalamualaikum, Rasulullah tidak menjawab. Lalu sahabat tersebut bertanya, dulu aku pernah mengucapkan salam, Rasul sedang sholat, engkau menjawabnya. Tapi sekarang Rasul sedang sholat, aku mengucapkan salam, engkau tidak menjawabnya. Kenapa? Kata Rasulullah, dalam sholat itu sedang disebutkan dengan Rabb, dengan Allah. Jadi awal-awal sholat itu kan ada yang ngobrol para sahabat. Di awal-awal sholat ngobrol biasa dengan bahasa, karena orang Arab bahasa Arab, orang Indonesia, orang Betawi bahasa Betawi. Tapi kalau ngobrol biasa. Jadi jangan karena dengan bahasa Arab boleh, ngobrol itu tidak boleh dalam sholat itu. Sehingga ada larangan. Jangankan dalam sholat, dalam Jumat saja, sholat Jumat saja ketika imam khutbah kan dilarang untuk berkata-kata atau ngobrol. Mendengarkan bacaan imam, iya. Kecuali yang disirkan seperti kan di bacaan ruku, disirkan kan? Kita baca, cukup. Tapi ada juga pendapat bahwa bacaan imam, bacaan makmum itu sudah diwakili semuanya. Baik itu dalam kondisi sir, apalagi jahar, ya, apalagi dikencangkan. Disirkan saja ada yang menganggap bacaan imam itu merupakan bacaan makmum. Jadi sudah diwakili, kita tinggal diam aja gitu. Seperti kalau nggak salah Hanafiyah begitu.
Hanafiyah itu sudah diwakili oleh imam. Makanya ketika dapat sekalipun hanya ruku, karena kita ikut ruku itu kebagian dengan imam, kebagian rakaat itu atau kebagian berjamaah itu, kita sudah tidak usah menambah lagi karena sudah diwakili bacaannya oleh imam. Apalagi kalau dijaharkan itu memang dalam hadisnya kan begitu. Dalam hadisnya tadi ya, ida asrorta bi qiraati faqra'u wa ida jaharta bi qiraati fala taqra'u, itu hadisnya. Apabila disirkan, dipelankan bacaanku, kata Rasul, kalian harus membaca. Apabila dijaharkan, dinyaringkan, fala taqra'u, kalian jangan membaca, maksudnya mendengarkan bacaan imam, terutama bacaan Fatihah dan surat yang biasanya yang dijaharkan. Makanya ketika takbir, kalau tidak ada perintah idza kabbaro fakabiru, tentu kita cukup dengan takbir imam. Tapi karena ada dalil fa idza kabbaro fakabiru, apabila imam takbir, takbirlah, berarti harus takbirlah. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, apabila membaca imam sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, maka makmum ada perintah rabbana walakal hamdu. Nah, itu merupakan salah satu kaifiat dalam sholat berjamaah, termasuk membaca amin. Tidak talal imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jika imam membaca surat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu surat Al-Fatihah, selesai, kalian membaca amin. Bahkan dalam hadis yang lain, faqala al-imamu amin, imam juga membaca amin. Ya. Ya tadi bahwa hadis tentang bismillah dalam surat Al-Fatihah, dalam sholat terutama, ada yang beda-beda redaksinya. Sekalipun hadis itu mudhorib menurut para ahli hadis. Hadis dari Anas terutama ya. Ada yang menyebut yusirru bismillahirrahmanirrahim, la yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, la yajharu bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap membaca. Kemudian asbabul wurudnya hadis tidak dijaharkan itu adalah ketika di Mekah, di awal-awal diwajibkan sholat. Orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar bacaan bismillahirrahmanirrahim, ada Rahman, menyepelekan atau menghina kepada umat Islam ketika itu, bahwa Muhammad dalam ibadahnya menyebut Tuhan orangnya Mama, yakni Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mensirkan Bismillahirrahmanirrahim ketika dalam sholat. Nah, dengan demikian adanya hadis tersebut merupakan wujud bahwa sekalipun tidak terdengar Bismillahirrahmanirrahim itu sudah cukup, karena Rasulullah tidak memerintahkan untuk menambah rakaat lagi. Jadi sekalipun Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan, tidak terdengar oleh kita, maka tidak perlu menambah rakaat lagi. Karena dengan dalil tersebut Rasulullah tidak kalian tambah karena disirkan, tidak. Disirkan Fatihahnya kan? Ketika di Mekah disirkan Fatihahnya. Lalu Rasulullah tidak suruh menambah. Kalian tidak membaca bismillah, nambah lagi. Karena tiap rakaat waktu itu disirkan.
Jadi menghina ayat, menghina sholat orang kafir Quraisy itu. Sehingga Rasulullah untuk menjaga supaya tidak diperolok-olokan ayat-ayat Allah, disamakan dengan Tuhannya orang Yamamah yang dianggap nabinya orang Yamamah, maka Rasulullah mulai saat ini sirkan itu asbabul wurud. Kalau tidak salah asbabul wurud, disirkannya Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Jadi kalau ada yang Alhamdulillahirabbil alamin, wah kurang. Tapi sekalipun demikian ada yang menganggap harus ditambah. Nanti rakaat yang keduanya sebelum bangkit Bismillahirrahmanirrahim. Begitu benar. Padahal imam sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kan bangkit dari sujud yang kedua, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Ini sudah Alhamdulillah. Kapan mau bismillah? Kan langsung mendengarkan imam. Apabila imam membaca, diam. Maka dari situ menurut pemahaman saya tidak usah membaca, tidak usah menambah rakaat sekalipun menurut ayat dalam surat Al-Fatihah itu Bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi dalam beberapa kasus seperti disirkannya Bismillahirrahmanirrahim, para sahabat tidak disuruh untuk menambah rakaat tersebut. Cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.